Jadi kejadian yang gue mau ceritain ini sekitar tahun 2017. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Lina. Oke. Lina ini orang yang punya indera keenam lah, yang bisa komunikasi sama makhluk-makhluk halus. Jadi awalnya Moebi, dia bisa komunikasi sama makhluk halus tuh karena waktu kecil dia punya teman imajinasi yang selalu nemenin dia. Kayak anak-anak kan sering ya kejadian punya teman imajinasi. Iya. Nah, karena masih kecil, Lina ini mikir kalau temennya ini tuh manusia kayak Lina. Gak taunya, lama-lama Lina itu sadar kalau temennya ini tuh bukan manusia, tapi jin. Oh. Jadi jinnya ini tuh kayak nyesuain gitu Moebi. Pas Lina masih kecil, dia juga kecil. Pas udah gede, dia juga jadi orang gede. Jadi mereka tuh tumbuh besar bareng gitu. Berarti jin ini emang jin penunggu rumahnya Lina itu? Lebih ke jin yang ngikutin Lina sih Moe. Oh. Nah tapi Moe, jinnya ini tuh baik banget dan selalu ngingetin Lina untuk sholat sama ngaji. Nah karena Lina sadar kalau sosok ini selalu ngasih energi positif ke dia, jadinya dia gak apa-apa ngebiarin jin ini tuh deket sama dia. Jin ini tuh selalu ngebantuin Lina lah kalau Lina lagi butuh apa-apa. Kayak Lina dan teman-teman terdekatnya tuh sepanjang hidupnya aman-aman aja terus. Kayak gak pernah kena masalah atau celaka gitu Moebi. Jadi bisa dibilang Lina itu semacam dukun, tapi dia gak yang buka praktek dan cuma bantu orang-orang terdekat dia aja. Tapi sekitar umur 25 tahun tuh jinnya mulai minta makanan ke dia. Makanannya jin tuh jorok gitu loh. Sorry ya, kayak kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan tulang-tulang gitulah. Selama ini kalau jin itu minta tuh selalu gak dikasih sama Lina. Tapi kali ini karena Lina udah capek banget dimintain terus, akhirnya dikasih sama Lina Moebi. Singkat cerita, ada sahabatnya Lina, namanya Nisa. Dia cerita dia sakit hati banget ditinggal sama pacarnya. Ditinggalnya itu tuh karena pacarnya tiba-tiba deket sama cewek lain dan sampai jadian. Di situ Nisa nangis-nangis cerita ke Lina. Lina dengarnya nggak tega banget dan jin ini tuh denger juga. Malamnya jinnya ngomong ke Lina. Intinya jinnya ini tuh nyuruh Lina nyantet cowok ini biar jadi suka lagi sama si Nisa. Dan sekalian juga buat nyelakain cewek barunya. Terus karena Lina juga sakit hati karena sahabatnya digituin, akhirnya dia nanyalah ke jin ini gimana caranya. Akhirnya jin itu ngasih tahu mantra-mantranya, dan jinnya juga ngasih tahu kalau ritual ini tuh harus dilakuin di atas jam 12 malam. Akhirnya besoknya jam 12 malam, Lina nyobalah ritual ini, pakai foto cowoknya Nisa dan pacar barunya, sama tanggal lahir mereka juga. Pas udah selesai, jinnya ngabarin Lina kalau ternyata ritualnya itu tuh berhasil. Katanya pacar barunya ini langsung muntah darah, dan mantannya Nisa katanya gak peduli sama kondisi cewek barunya ini. Besokannya, Nisa langsung nelfon Lina untuk ngasih tahu kalau pacarnya ini tuh ngajak balikan. Di situ Lina lega banget dengernya dan bilang ke Nisa untuk dijaga baik-baik pacarnya. Malamnya sekitar jam 1 malam, badannya Lina ini tiba-tiba sakit banget satu badan, kayak panas dan ditusuk-tusuk gitu. Besok paginya dia tuh kebangun. Ternyata kondisi badannya tuh masih sama semalam. Terus tiba-tiba ada Nisa di depan rumahnya Lina. Nisa datang dan dengan paniknya Nisa tuh bilang, Lin, ternyata ceweknya pacar aku kemarin disantet orang. Terus Lina ini pura-pura gak tahu dan bilang, kenapa emangnya? Terus kata Nisa, ceweknya katanya muntah darah gak berhenti, dan ternyata dia punya orang pinter yang bisa nepis kiriman itu, Lin. Oh shit. Terus si Lina tuh nanya, terus ditepisnya gimana Nis? Terus dia bilang, katanya orang pinternya ini udah ngirim peringatan pertama ke orang yang nyantet dia. Nah malam ini katanya akan dikirim lagi yang lebih parah dari semalam. Wow.